Halo semuanya, ketemu lagi nih sama Hana Riana Permatasari. Di video kali ini aku akan cerita tentang sedikit problem yang aku alami setelah menjalani operasi sesar. Pengen tahu apa itu? Yuk langsung tonton sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi pertama aku mau minta maaf dulu kalau penampilan aku agak pucat ya, nggak pakai make up yang terlalu coverage, dan aku juga lagi ada jerawat di bibir, jadi maaf kalau ini agak mengganggu ya. So aku mau cerita dari pengalaman pertama setelah operasi sesar yang pertama. Jadi alhamdulillah setelah operasi sesar yang pertama itu nggak ada keluhan yang berarti, nggak ada masalah yang berarti. Jadi setelah operasi itu kan kita kontrol 1 minggu sekali ke dokter gitu untuk mengecek jahitannya dan untuk mengecek kondisi rahimnya seperti apa. Jadi pas kontrol 1 minggu pertama setelah lahiran itu kita kan cabut perban anti air, dan waktu itu juga sekalian dicek rahim gitu kan. Terus alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ternyata di minggu berikutnya itu dokternya mengomentari kalau jahitan aku itu agak kotor ya, maaf ya, ada dakinya gitu. Jadi kata dokternya itu aku kalau mandi itu nggak terlalu bersih gitu. Iya, aku akui memang karena setelah operasi itu jahitan masih linu ya gitu, boro-boro mau mandi ngegosok bener-bener gitu ya, megang jahitan aja kan linu gitu ya. Bahkan aku juga belum berani untuk melihat langsung si jahitan itu, selain karena linu juga kan susah juga dilihat karena dia ada di bawah lipatan perut gitu. Jadi memang aku kalau mandi itu masih power istilahnya ya, untuk membersihkan dengan benar-benar, menggosok gitu sampai keset gitu. Nah kata dokternya itu padahal jangan takut gitu, bersihin aja, bener-bener digosok aja gitu sampai keset kayak gitu. Kalau misalkan dakinya nggak bersih, itu tuh bisa jadi nantinya ada keloidnya kata dokter kayak gitu. Dan memang setelah itu hasil dari operasi pertama aku memang muncul keloid. Keloid itu kayak tonjolan-tonjolan gitu di bekas jahitannya. Nah di operasi sesar yang kedua, karena aku udah punya pengalaman diomongin gitu ya sama dokter setelah operasi yang pertama, makanya setelah operasi sesar yang kedua pas mandi itu aku berusaha untuk jaga kebersihan yang lebih gitu, walaupun masih kerasa linu, apalagi yang kedua itu kan sakitnya lebih parah ya. Tapi karena aku juga masih tetap belum berani untuk menggosoknya gitu, apalagi dengan nyeri yang parah, paling aku ikhtiarnya itu ya dengan diusap-usap aja pelan-pelan. Terus pas mengeringkan, pas dibilasnya juga berusaha teliti juga, dan pas mengeringkan dengan anduknya juga berusaha lebih ekstra lagi. Tapi paling ya kayak ditotol-totol aja sih sama anduk gitu, nggak sampai yang srek gitu, karena kan menghindari gesekan juga ya biar nggak sakit juga gitu. Nah alhamdulillah setelah operasi sesar yang kedua itu pas kontrol yang pertama nggak ada masalah. Nah karena di operasi sesar yang kedua ini masih masa pandemi, makanya kita tidak dianjurkan untuk sering-sering kontrol ke dokter. Jadi pas 1 minggu setelah lahiran, waktu kontrol untuk cabut perban, dokter bilang alhamdulillah jahitannya baik, terus di USG juga kondisi rahimnya baik. Jadi setelah itu ya udah tinggal pemulihan sendiri aja di rumah gitu, nggak usah kontrol lagi ke dokter karena lagi pandemi juga gitu kan, lebih baik kan di rumah aja gitu. Nah ketika sekitar 3 minggu setelah operasi sesar yang kedua itu, waktu aku ke toilet, aku itu menemukan noda di pakaian dalam aku. Pertama aku mikirnya, oh apa aku tembus ya, karena waktu itu kan masih nifas gitu. Dan setelah diingat-ingat, ternyata si noda tembusnya itu sejajar sama jahitan. Nah warna nodanya itu mirip-mirip sih kayak darah nifas gitu, jadi kayak coklat kemerahan gitulah ya, coklat merah kayak darah ya, pokoknya seperti itulah ya, kotoran dari rahim gitu. Aku berusaha positive thinking gitu karena belajar dari operasi sesar yang pertama bahwa aku tuh ada daki gitu ya, ada sisa daki. Makanya aku pikir, oh mungkin ini sama kali ya kayak operasi sesar yang pertama, mungkin ini juga daki kali ya gitu. Nah dan aku juga berusaha meraba jahitan aku, ternyata memang betul jahitan aku tuh di bagian tengahnya agak lembab gitu. Dan waktu itu karena malam ya, dan waktu sorenya itu aku mandi sore, aku pikir ya mungkin ini daki sisa dari mandi sore, jadi mungkin aku andukannya tidak sempurna gitu, jadi masih lembab, masih ada sisa-sisa dakinya gitu, kurang bersih lah mandinya gitu ya. Terus aku berusaha optimis juga, mudah-mudahan setelah aku tidur semalaman besok paginya tuh kering gitu, karena kalau tiduran kan berbaring
posisi perutnya juga rata gitu ya, jadi bisa membantu proses pengeringan jahitannya gitu, nggak lembab lagi. Nah, nodanya itu sebenarnya kecil aja sih, kayak cuman segaris gitu, dan cuman berapa senti aja gitu, nggak yang banyak banget kayak gitu. Nah, besok paginya hal yang pertama aku lakukan adalah meraba jahitan, dan ternyata si jahitannya masih lembab gitu. Oke, dari sana aku mulai sadar gitu kan, oh oke lah, ini ada something wrong with the jahitan gitu. Jadi aku pertama curhat ke mama aku, terus aku juga minta tolong dilihat, dicek jahitannya seperti apa, karena aku belum bisa lihat langsung sendiri ya gitu lah, di jahitan aku tuh ada luka atau gimana. Dan setelah dilihat sama mama, ternyata memang betul ada luka gitu, kayak titik kecil aja sih gitu di tengah-tengah jahitan gitu ya, di jahitan yang bagian tengah. Terus waktu itu mama aku tuh konsul ke tante neneng dulu gitu, nggak langsung ke dokter. Jadi tante neneng itu perawat yang membantu aku, yang kerja di rumah sakit dan membantu aku waktu proses bedah gitu, karena kebetulan beliau juga ditempatin di bagian bedah. Nah, terus tante neneng kasih saran, katanya itu dibersihin dulu aja, caranya dengan dipencet-pencet biar keluar darahnya. Terus udah dipencet-pencet itu ditutup pakai kain kasa, terus ditutup aja pakai plester. Coba diikhtiarin dulu, kalau misalkan udah usaha seperti itu, udah kering ya udah itu aman, gak usah kontrol ke dokter katanya gitu. Nah, akhirnya aku sama mama aku ikhtiar di rumah secara mandiri ya, dibersihin, dipencet-pencet, terus dikasih kasa, dikasih plester. Ketika si kain kasanya udah mulai basah, kita ganti lagi kain kasa yang baru, kita tuh pakai plester. Dan itu tuh perjuangan banget sih, jadi karena dipencet-pencetnya juga linu ya, karena masih kerasa sakit. Jadi pas ganti kain kasa tuh, itu tuh cabut plesternya tuh perjuangan banget gitu. Dan tante neneng itu kasih tips biar gampang nyabut plesternya, itu coba diolesin pakai kayu putih. Aku waktu itu pakai baby oil sama pakai kayu putih juga gitu ya. Karena sakit banget sih, itu kan jahitan ya, masih kerasa sakit, masih 3 minggu setelah operasi, terus ditempelin plester, itu perjuangan banget. Nah, ternyata setelah diikhtiarkan seperti itu, besoknya tuh ketika kita buka kain kasanya masih aja kayak gitu, masih keluar cairan gitu ya, berupa kayak darah-darah itu. Akhirnya tante neneng menyarankan untuk, oh ya udah kalau kayak gitu langsung aja kontrol ke dokter O'Neil, dokter yang mengoperasi aku, dokter kandungan aku di Kuningan. Oke, akhirnya kita pun kontrol ke dokter O'Neil. Dan ketika diperiksa di dokter O'Neil itu, kata dokter O'Neil, oh ini ada jerawatnya katanya gitu. Jadi jahitan aku tuh ada jerawatnya, karena lagi-lagi karena aku kurang menjaga kebersihan katanya, kayak karena aku kalau mandi tuh kurang bersih, masih ragu-ragu, masih paur gitu, harusnya nggak apa-apa gitu, digosok mah gosok-gosok aja katanya tuh gitu. Atau bisa jadi juga ketika aku andukan itu kurang sempurna gitu, jadi masih ada sisa-sisa kotorannya katanya gitu. Nah, terus di sana juga ada kayak udah ada jerawat gitu, tapi dia belum pecah, dan ini tuh katanya bakal jadi calon luka baru. Oleh karena itu dokter O'Neil langsung mengeksekusi si jerawat itu. Pada saat itu juga pakai kayak suntikan gitu ya, kayak pulpen gitu, disuntik. Aku udah kayak jerit-jerit gitu sih, udah ya ampun, ini ada jerawat di bekas jahitan, yang jahitannya aja masih linu, terus si jerawat itu mau disuntik gitu kan, aduh itu pasti sakit banget. Dan akhirnya ya udah, bismillah, aku disuntik jerawatnya pada saat itu juga sambil aku teriak-teriak. Dan setelah disuntik itu masih dipencet-pencet, dan itu ya ampun ngilu banget, perih banget, aku sampai teriak-teriak di sana. Oke, akhirnya setelah itu treatmentnya, kata dokter nanti di rumah dibersihin aja, sering-sering dibersihin, kayak dipencet-pencet lagi, kayak tante neneng sih, saran tante neneng, jadi dipencet-pencet, dibersihin. Setelah ditetes-tetes, dokter menyarankan setelah dipencet-pencet, dokter menyarankan untuk kasih obat tetes juga biar lukanya cepet kering, yaitu obatnya itu Oxoverin. Nah, ini obatnya ya. Dan dipencet-pencet sama dibersihin lukanya itu sekitar 1 hari 3 kali, pagi, siang, sore katanya gitu. Oke, dan juga dokter ngasih aku obat, nama obatnya Cana, sekarang udah habis. Dan dokter juga menyarankan untuk memperbanyak konsumsi protein. Dan yang paling disarankan itu adalah telur rebus, karena kan kita kalau habis dijahit itu kan
berarti pembentukan jaringan baru ya, dan kalau pembentukan jaringan itu butuh banget asupan proteinnya kayak gitu. Nah terus dokter juga nyaranin nggak boleh kecapean, nggak boleh angkat berat, harus happy. Nah terus ya udah aku pulang alhamdulillah. Terus aku juga rutin dibersihin, dibantu sama mamah juga karena aku belum bisa ngebersihin sendiri ya, karena kan ngelihat jahitannya aja aku masih susah gitu. Nah sekitar seminggu 2 minggu alhamdulillah luka aku kering ya, dan gak ada masalah. Tapi pada suatu hari sekitar 2 minggu kemudian gitu ya, ternyata aku ngerasa perih. Jadi memang sebelum muncul jerawat itu juga rasanya tuh kayak ada perih sama ditusuk-tusuk di beberapa titik di jahitan sih gitu. Aku kira itu mungkin efek dari karena memang operasi yang kedua ini sakitnya lebih-lebih, mungkin masih ada sisa-sisa sakitnya. Aku tadinya berpikir kayak gitu, ternyata ada jerawat yang muncul. Nah setelah si jerawat yang tadi dipecahkan oleh dokter berangsur-angsur kering, 2 minggu kemudian tuh aku mulai lagi nih kerasa kayak ditusuk di beberapa titik. Ternyata memang ada noda lagi kayak sama sih segaris gitu, tapi ini nodanya itu kalau sebelumnya itu di tengah, ini tuh lukanya tuh daerah kanan gitu. Dan ketika dicek sama mama ternyata ada luka yang baru di tempat yang berbeda gitu. Dan mama kembali lagi lapor ke tante Neneng via WA. Tante Neneng di yang luka kedua itu kayak wah coba dibersihin lagi gitu. Soalnya kalau misalkan nggak bener-bener bersihnya, mau nggak mau harus dibersihin ke rumah sakit katanya gitu. Terus aku mulai kayak kok tante Neneng sekarang jawabannya agak beda ya. Kalau yang awal kan lebih ke ya udah bersihin aja di rumah juga bisa. Kalau kedua tuh agak ada kesan panik gitu kan, gitu harus ke rumah sakit. Dan ternyata ketika aku minta tolong badan aku agak dinaikin gitu biar aku bisa lihat jahitan aku sambil aku berbaring, ternyata di yang kanan ini memang si lukanya tuh agak lebar gitu, jadi bukan titik ya. Kalau yang tadi yang pertama tuh cuman titik, cuman setengah senti lah, ini tuh udah lumayan ada garis sekitar 2 senti gitu. Makanya aku jadi kayak bolong gitu di jahitannya gitu kan. Aku juga langsung subhanallah, jahitan aku kok ada kayak sayatan gitu ya gitu, sampai kayak kelihatan daging di dalamnya gitu. Nah terus waktu itu tante Neneng langsung ke rumah aku, langsung dibersihinnya sama tante Neneng gitu, karena takutnya kan kalau aku sama mama, karena kita bukan basicnya bukan perawat, kurang bersih gitu ya. Dan sama tante Neneng tuh agak lebih telaten sih dibersihinnya, pakai air anget dulu, terus dipijatnya juga. Kalau perawat mungkin punya teknik tersendiri ya, jadi nggak perih tapi bisa mengeluarkan semua kotoran-kotorannya. Sama tante Neneng terus ditetes oxoferin, alhamdulillah mulai membaik gitu. Tapi kata tante Neneng tetap aja deh dikontrolin ke dokter O'Neil juga biar lebih meyakinkan gitu ya, lebih memperkuat. Nah akhirnya beberapa hari kemudian dari datangnya tante Neneng ke rumah untuk membantu membersihkan, kita kembali ke dokter O'Neil. Dan kata dokter O'Neil ini memang kayaknya kurang, ya masih ragu buat mencet ketika ngebersihinnya gitu, sama kurang asupan proteinnya bisa jadi juga. Jadi di yang kedua ini, di yang muncul luka yang agak lebar itu, udah sempet sih kita sekeluarga panik, kayak udah mikirin, aduh nanti kalau si teteh ke rumah sakit lagi, ini dedek bayinya gimana, harus nyetok asip, terus kakak Jidan nih gimana ninggalinnya, siapa yang nungguin di rumah sakit, udah mulai kayak gitu. Dan aku juga udah mulai stres sih gitu. Tapi kata dokter kayak gitu, jadi alhamdulillah aku mulai tenang. Nah alhamdulillah setelah itu tidak lukanya mengering ya, yang tadinya aku sempat ngeri lihat lukanya itu, alhamdulillah udah kering. Terus beberapa waktu kemudian aku kembali ke Bandung karena aku udah lumayan lama di Kuningan, dan ternyata di Bandung muncul lagi luka baru. Nah tapi luka baru yang ini dia titik ya, alhamdulillahnya cuma sekecil titik aja, nggak yang selebar si luka yang kedua tadi gitu ya. Dan aku minta tolong suami aku untuk kembali rajin membersihkan dan menetes-netes pakai oxoferin, dan alhamdulillah sampai sekarang lukanya kering, alhamdulillah tidak muncul luka yang baru lagi. Jadi total 3 luka yang muncul setelah operasi gitu, dan mudah-mudahan nggak ada lagi masalah seperti itu ya, amin.
Nah, berdasarkan pengalaman aku ini, tips supaya luka jahitan sesar cepat pulih dan nggak ada masalah apalagi kayak aku gitu ya. Oh ya, jadi pas aku muncul luka yang pertama itu aku mulai searching di Google gitu kan, kalau misalkan dengan keyword semacam muncul luka di jahitan, terus jahitan rembes, terus keluar cairan dari jahitan, itu tuh rata-rata setiap aku googling hasilnya itu adalah infeksi pada jahitan. Tapi alhamdulillah ketika aku ke dokter kan sebenarnya itu cuman kayak kurang jaga kebersihan aja, terus juga kurang asupan protein, terus juga kecapean kayak gitu. Dan mudah-mudahan ya cuman luka ini aja sih ya, nggak ke infeksi gitu, karena kalau dengar-dengar katanya kalau infeksi tuh bentuknya tuh cairannya kuning gitu. Nah, kalau tips dari aku berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, gimana caranya biar luka jahitan cepat pulih, diantaranya adalah yang pertama itu sebelum operasinya kita tuh harus jaga kebersihan gitu ya, mau dibedah perutnya. Nah, kalau bisa sebelum operasi itu kita mandi dulu, karena takutnya kalau kita nggak mandi gitu kan, terus pas kita dibedah di ruang operasi ada bakteri-bakteri yang masuk gitu, dikhawatirkan gitu ya. Setelah operasinya, tipsnya yaitu jangan kecapean, jangan angkat yang berat-berat ya. Kalau kita mau bergerak itu pelan-pelan ya, kan dimulai dari belajar miring samping, terus belajar duduk, belajar berdiri, belajar jalan, itu kita pelan-pelan aja, jangan dipaksain gitu kan. Terus juga jaga asupan makanan ya, khususnya yang bergizi dan khususnya itu protein ya, khususnya lagi telur rebus sih kalau rekomendasi dari dokter gitu ya, karena setelah operasi itu kan kita pembentukan jaringan baru biar cepat pulih jahitannya. Terus juga jangan stres ya, harus happy terus, jangan segan-segan minta bantuan orang lain. Dan juga kalau kita butuh me time, kita juga bisa minta tolong sesekali untuk gantian jagain anak ya. Me time itu nggak harus yang mahal-mahal gitu sih, luluran, maskeran di rumah itu juga bisa termasuk me time juga ya. Terus juga kita harus jaga kebersihan banget si jahitan, disabun sampai kesat gitu ya, jangan sampai ada sisa sabun. Terus juga dikeringkan sampai sempurna sama anduk ya. Kalau misalkan dirasa kurang kering bisa dibantu sama tisu gitu. Jadi kalau bisa setelah mandi mungkin ada waktu buat dikeringkan dulu gitu sebelum pakai pakaian. Terus juga untuk membersihkan selain pakai sabun, tips dari aku bisa dibersihkan pakai baby oil gitu. Kalau baby oil kan tinggal ditetes ke kapas terus diusap-usap gitu, dan itu udah mengangkat berbagai daki gitu. Jadi dan sampai sekarang pun belajar dari pengalaman aku tadi, aku rutin menggunakan baby oil tidak hanya di bagian jahitan tapi di bagian tubuh aku yang agak susah terjangkau untuk membantu membersihkan kotoran-kotoran. Itu body care yang ampuh banget sih baby oil itu gitu. Gitu aja sharing pengalaman dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang barangkali juga punya pengalaman yang sama. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita selalu jaga kebersihan, kesehatan, jangan stres ya. Kalian bisa share juga ini bisa ke teman-teman, bisa ke saudara-saudara yang barangkali juga punya pengalaman yang sama. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like. Kalian kalau kurang suka juga bisa unlike juga. Dan aku seneng banget kalau kalian berkenan buat komen ya, bisa sharing pengalaman, bisa pertanyaan, atau bisa mengomentari video aku. Silahkan ya, bisa kasih masukan, kritik, silahkan banget. Terus juga makasih banyak ya yang udah nge-DM aku, udah komentar aku, udah nge-like aku, udah subscribe aku. Makasih banyak ya. Aku seneng banget bisa silaturahmi, bisa sharing sama kalian, bisa kenal kalian, bisa nambah teman baru. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe aku ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.